banyak seisi alam, burung-burung berkicau, kutilang menari-nari, merak ngigel, ayam hutan berteriak-teriak, melengking-lengking bagai memanggil alam yang masih tidur. Sinar mentari menerangi kubah agung Kedaton Astinapura yang disepuh dengan emas merah. Kedaton Astinapura, darah Kuru Prabu Barata. Paman Seguri, kesinilah paman. Ya, keponakanku, ada apa? Rasanya ada sesuatu yang tidak adil, paman. Aku sudah lama bertahta, walaupun sebagai wakil dari Ramanda Prabu Distarata. Aku sudah lama memimpin, paman. Tetapi mengapa hanya dengan sekejap aku dikalahkan oleh Adinda Yudhistira yang hanya menggelar sesaji Raja Suya. Lihatlah, paman, lihatlah. Emas, intan, permata, berlian melimpah ruah, sumbangan dari Raja Seribu Negara. Adi Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Maharaja Bau Gendanya Kerawati, dan mau tidak mau aku harus menyembah kakinya. Aku tidak mau, paman Sakuni. Tidak dari tanah, tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak terjadi? Walau kau kalah tua dari Yudhistira, tapi dalam silsilah kau lebih tua, keponakanku. Kau tak perlu menyesali kejayaan Pandawa, keponakanku. Kenapa tidak menyesal? Karena semua telah disusun dan rapi oleh Bisma yang agung, keponakanku. Kakek Bisma! Kakek Bisma, mengapa kau tidak adil dengan aku, cucumu? Mengapa kerajaan Astinapura kau bagi menjadi dua? Apa kamu tidak takut kutukan para leluhurmu karena kelancanganmu telah membelah Astinapura? Oh, cucuku, janganlah engkau salah paham. Dan kau, Raja Gandhara, aku tidak bermaksud untuk merusak negara Hastina. Tapi sekalinya, Bisma adalah penjaga Hastina. Oh, berita, adikmu Yudhistira dan para Pandawa telah menerima negara ini sebagai haknya. Yudhistira, putra mahkota, putra Pandu, sudah sewajarnya bila ia bertahta di negaranya sendiri. Gusar kesahanmu karena keiri demikian yang kau biarkan bersama yatimmu itu. Negara Hastina telah aku wariskan kepadamu dan para adikmu untuk menciptakan ajang kerukunan, bukan memicu perpecahan. Biarkanlah masalah ini. Sekarang sudah punya bagi kau dan para Pandawa bersatu untuk membangun negara Hastina ini. Dengarkanlah nasihat ini, anak Gandhara. Tidak, kakek, tidak. Paman, Ya, ada apa, keponakanku? Sang
maha cerdik dan maha culik. Carilah cara 1000 cara supaya bisa mengalahkan para Pandawa, paman. Itu adalah hal yang sangat mudah, keponakan. Mudah bagaimana? Ketahuilah, keponakan, sapi apa banding hutan, takuti oleh hewan di seluruh hutan, keponakan. Maksudnya apa? Maksudnya sama dengan hewan, kau akan ditakuti dan bertambah kewibawaanmu kalau kau berteman dan menjadi bagian dari manusia yang takuti oleh bangsa Arya, keponakan. Siapa itu, paman? Jelas, yaitu Balarama dan Krishna, keponakan. Betul, memang kamu yang maha culik. Kamu sanggup, sebetulnya kamu sanggunya Pak Ustadz ini. Jenggotmu terlalu panjang. Oh, ini saya ingin. Oh gitu. Ya, saya akan mencari cara supaya saya bisa menjadi saudara Balarama dan Bagus, bagus. Ayo, kita cari. Mari. Kakang Balarama, jadilah aku, kakang. Allah. Itu hanyalah kesaktian sepele, teman. Benar. Yang paling penting adalah kesetiaanmu. Kesetiaanmu sebagai satria dan perwira. Kamu harus bisa mengayomi yang lemah dan membela kebenaran. Itulah kunci kesatriaan dan keperwiraan, teman. Begitu. Tuanku Raja Agung Yatawa Balarama, sungguh latihan atau teladan perang yang menakjubkan. Kau sangat kuat. Kalau kau pernah kata tidak apa-apa, wow, sangat menakjubkan. Dan juga nasihatmu kepada keponakan Duryudana bukan seperti guru dan murid, tapi seperti kakak dan adik iparnya, tuanku. Pantaskah adikku Subhadra menjadi permaisuri Hastinapura? Oh, pantas. Pantas sekali. Mengapa tidak pantas, Kakang Balarama? Subhadra itu tiada orang yang tidak gandrung dan kayunyun sama Subhadra, karena kecantikannya separuh bulan purnama. Maka itu jadikanlah aku ipar Kakak Balarama, dan aku akan mempersunting Subhadra menjadi istriku. Jangan takut Kakang Balarama. Kalau Subhadra menjadi istriku, akan aku buatkan rumah yang kecil di tepi hutan. Loh, itu cukup kuburan keponakanku. Jangan. Saya buatkan Jangan. rumah bertingkat-tingkat di atas pohon. Loh, kamu Pak Gubernur itu. Jangan Pak Gubernur. Iya, kamu itu gimana? Kalau begitu, saya belikan rumah RSSSSSSSSS. Apa itu? Rumah sangat sempit, sederhana, sulit serojot, sekali sentuh semprot, sumuk sumpek, sulit bernapas. Ya jangan terkeponakan. Jangan putra mahkota, masa rumahnya kayak. Iya. Kalau begitu, kalau begitu, akan aku nikah. Pernikahannya besok di SFA.
Resto Karanganyar. Bapak di SMA. Loh, tidak muat. Kau kan putra mahkota. Nanti tahunya banyak. Jangan mengundang orang banyak, kendaki duit. Wah. Kamu tahu hiburannya hanya teater Mahabharata yang dididik oleh Ki Edi, yang punya kerja, yang main adalah siswa-siswa. Bagaimana? Baik Pak. Supaya mirip. Baik. Semoga impian Tapi yang penting kakak, yang paling penting adalah pernikahan itu ijab kabulnya. Sesuatu yang ijab kabul itu sudah resmi secara pemerintah dan agama. Semoga yang diinginkan bisa terlaksana teman. Ya, saya akan menikah dengan Subhadra. Saya akan menikah dengan Subhadra. Damai seisi loka manusia hayu selalu rahayu untuk selamanya. Nama Siwaya, telah aku terima persembahan wahai putra. Semoga yang para nasiwa selalu mengabulkan doa. Tetapi cahaya yang setara yang selalu menyugi citra seketika berubah menjadi pucat warna. Adakah yang sedang kau pikirkan, Wong? Oh, sampai siang pasti. Kau tahu apa yang aku rasakan di sini. Aku sedang dalam tawaran putra mahkota Hastina Bidana. Tetapi aku tidak mencintainya, Samsi. Oh, begitu. Gadis seumuran kau memang sudah waktunya menikah. Tidak keliru jika saudara tua Balarama mencarikan jodoh untuk adiknya. Kalau boleh tahu, siapakah kesatria yang menghiasi mimpimu? Sebenarnya ada seseorang yang berkelabat di hatiku sih. Tetapi dia masih saudaraku sendiri. Oh, begitu. Benar sih. Siapakah cowok itu? Apa ada salah satu penonton di sini? Tidak sih. Dia adalah Arjuna sih. Arjuna. Benar sih. Benar kamu mencintai Arjuna? Kayaknya begitu kata hatiku sih. Kalau begitu, ayo ikutlah aku. Benar sih. Ikutlah aku.
biadawan naik kereta perang. Seketika dia tersirat janda. Sumatera mencuri Arjuna. Arjuna mencuri cinta. Sumatera mencuri Arjuna. Kereta perang besar sampai puncak. Paman, kapan aku nikah dengan Subadra? Tuanku Raja Agung Yadawa, Balarama. Ini pengantin kakung. Keponakanku sudah siap, tuanku. Sudah siap dan serah-serahannya emas intan berlian 3 pedati dan juga kerbau tadu berjumlah 140, tuanku. Kapan ini? Raja Gandara, sabar, Duryudana, Sabar gimana? Kakak Balarama, coba perhatikan di sekitarmu. Coba perhatikan, di mana Subadra, di mana adikmu yang akan Anda nikahkan? Mana adikmu Subadra? Krishna? Kakak, Subadra telah dilarikan Arjuna. Arjuna menyamar sebagai resi, lalu bersama Subadra naik kereta Jaladara. Dan sekarang entah di mana, kakak. Mungkin telah dilarikan ke Amarta. Berjebak! Arjuna telah menculik Subadra adikku. Hei, para Kurawa, tangkap Arjuna! Terus saya bagaimana? Saya sudah berlatih kalau ijab nanti akan saya terima nikahnya Subadra bin Balarama dengan seperangkat alat sholat loh. Terus bagaimana ini? Kurawa, tangkap Arjuna ke hadapanku! Jangan kafir Balarama dan sahabatku Duryudana. Bagaimana Raja Angga? Akulah musuh Arjuna. Aku yang akan menangkap Arjuna. Kalau begitu, Raja Angga, kamu sudah bersumpah untuk menjadi sahabatku. Bisa tidak bisa, Subadra harus menjadi istri. Cari sana. Raja Angga, sahabat Sri Duryudana, menatang di kau Arjuna, nyanding jasa hati. Kemana kau sembunyikan sang jahat Patra? Kakak, jangan tinggalkan aku, kakak. Nanti aku, kakak. Kasih Urusali, kenapa kamu ikuti aku, adik? Aku ikut, kakak. Ya jangan toh. Ini aku mau maju perang, Cahyu. Perang itu kekejaman, Cahyu. Nanti kalau kamu ada apa-apa bagaimana? Iya, Cahyu. Oh, kakak karena Raja Angga. Demi kau, aku rela melakukan apa saja, kakak. Gunung akan aku daki, laut akan aku seberangi. Demi kau, aku rela melakukan apa saja, Musik, kakak. oh, ya jangan terus emosional begitu loh. Ini aku maju perang, Cahyu. Perang beneran, bukan perang di ketoprak ataupun film kartun Tom and Jerry. Bukan.
bertanding dengan musuhku Arjuna. Pilihannya hanya satu, hidup atau mati. Kami berdua adalah ahli panah. Panah Arjuna dapat menembus dada hingga jantung, atau panahku yang akan memenggal leher Arjuna. Tapi kalau kamu ikut, jika kena tanganmu, kelak bagaimana mantap diajar. Ya, kalau kena tangan masih bisa dioperasi. Gitu Pak Bu? Gitu. Nah, masih bisa dioperasi. Dibawa rumah sakit bisa. Kalau kena lambemu, nanti kan semakin domble. Harus ikut Kakak, aku tidak takut terkena panah karena aku telah terkena panah cintamu. Walah, untuk jangan rayuan gumbal lampoh, gumbal kiyo gitu toh. Ini aku maju perang, saya perang beneran. Jadi mohon sekali, please, karena dalamnya cintaku padamu, aku takut kekasih guru Salim ini kenapa-napa. Sekarang kamu pulanglah dahulu. Nah, habis perang akan dapat karya, akan dijemput Jaya. Tenang Kakak Mas, Nah, jangan ikat janji loh. Jaya, aku ini cuma merpati yang tak akan pernah ingkar janji, Wes. Ya sudah, dadah. Hei, Arjuna, mana Arjuna? Kau tak bisa lari pada Arjuna. Larilah, aku akan menangkap Arjuna. Mau memperbaiki kita? Alah, mau ngaku ya gemes toh. Ulah bicara. Arjuna, mana kau berlari, aku akan nangkap. Arjuna, berhenti Arjuna. Arjuna, kau kesatria, nista budi, pengecut matamu. Kau melarikan istri Duryudana. Berhentilah untuk bertanding dengan karena anak Surya. Basbar, kau yang pengecut. Bukan aku yang mencuri Subadra, tetapi Subadra lah yang mencuri aku. Lihatlah karena yang dulu sebagai kusirnya. Jadi Subadra mencuri Arjuna Untuk mulut Arjuna, ketahuilah dan waspadalah. Aku akan menghujani neraca bala, ngerancang bangkai Arjuna. Silakan lepaskan panahmu Arjuna. Hai Arjuna, jangan lari. Inilah kematianmu. Bertanding tak akan mundur hingga raga hancur lebur. Sukarna jangan sombong, pecundang pengabdi musuh. Bersiaplah maju perang, rancapanlah si
Islam adalah penjaga bangsa Islam. Sabar dulu kakak. Perkelahian ini harus dihentikan karena tidak ada gunanya kakak. Tidak ada gunanya bagaimana? Arjuna telah menculik adikku Betul, Subhadra. Arjuna mencuri. Ya, Cara mencuri. istriku ya. Harus dihukum. Harus cukup. Kakak Balarama, coba perhatikan dengan seksama kakak. Dalam peristiwa penculikan ini, siapakah yang menculik? Arjuna menculik Subhadra, ataukah Subhadra yang menculik Arjuna kakak? Arjuna bisa terbukti menculik Subhadra jika Arjuna duduk di pekusiran dan Subhadra duduk di dalam kereta. Tetapi kenyataannya kakak, Subhadra lah yang duduk di pekusiran dan Arjuna duduk di dalam kereta kakak. Maka dalam peristiwa ini, adikmu sendirilah yang membuat masalah kakak. Waduh, remuk. Perawan malah melayani Joko ini ya. Karena aku mencintai Arjuna kakak, itu bukti cintaku kepada Arjuna. Kalah gombal. Aku memohon kepadamu, restuilah pernikahanku dengan Putri Subhadra. Waduh, remuk. Ramok kenapa sih dok? Baiklah. Sebagai orang yang dianggap tertua di sini, aku hanya bisa tuturi Handayani kepada cinta kalian. Aku merestui cinta kalian. Semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia. Dan juga kepada kedua mempelai, Mas Rahadian dan Mbak Krisma Joy. Ya, para muda yang berbahagia, mari kita kasih aplaus untuk Sanggara Vidya Sabda yang telah menampilkan pertunjukan